Ini salah satu penyebab kenapa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan sekolah yang ada di Amerika. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Amerika ada klub setan atau Satan Club yang bahkan sudah masuk sampai ke jenjang sekolah dasar, masuk ke jenjang SD, menyasar murid-murid SD. Jadi program klub setan ini sudah bermunculan di beberapa negara bagian di Amerika. Ada yang di California, Ohio, Connecticut, Pennsylvania, dan Tennessee yang sempat heboh di awal tahun ini. Hebohnya kenapa? Karena sampai ada puluhan pengunjuk rasa yang memprotes keras kegiatan klub setan di sekolah di Memphis itu. Tetapi pihak sekolah, mereka tetap ngeyel, ngotot mempertahankan kegiatan itu. Katanya respon dari anak-anak itu, mereka sangat happy, mereka sangat senang. Nah, jebakan iblis itu seperti itu, ya. Dia menawarkan, mengiming-imingi sesuatu yang kelihatannya fun, menyenangkan, happy. Tapi ujungnya apa? Ujungnya maut. Ini menjadi jebakan setan untuk apa? Menjerumuskan atau menjebak jiwa-jiwa atau anak-anak yang masih kecil yang mereka belum paham sesungguhnya siapa setan, siapa iblis yang adalah si Raja Hoax yang sangat-sangat lihai dari zaman ke zaman. Nah, kegiatan After School Satan Club adalah kegiatan yang sponsornya bukan dari gereja setan. Jadi, sponsornya justru datang dari Satanic Temple atau kuil setan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Satanic Temple ini adalah gerakan yang begitu masif untuk masuk ke dalam area publik di Amerika. Mereka adalah suatu organisasi yang masuk memperjuangkan isu-isu sosial. Makanya nggak heran mereka menyasar sekolah yang akhirnya menjadi target mereka. Pertanyaannya, kenapa kegiatan klub setan ini bisa masuk ke sekolah-sekolah di Amerika? Karena organisasi Satanic Temple ini sudah diakui secara sah oleh federal, oleh pemerintah Amerika. Dan juga kegiatan after school mereka juga sudah diakui dalam program after school secara nasional di sana. Makanya nggak heran mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang adalah public school di Amerika. Ini juga yang menjadi daya tarik dari Satanic Temple ini lewat program After School Satan Club itu. Daya tariknya adalah apa? Satanic Temple, mereka memasarkan kepercayaan keyakinan mereka tentang setan itu dengan versi yang berbeda dengan yang dijual oleh Satanic Church atau gereja setan. Jadi bagi Satanic Temple, setan itu hanyalah tokoh sastra yang jadi simbol penolak tirani dan memperjuangkan pikiran dan jiwa manusia. Jadi perhatikan, bagi mereka setan itu cuma simbol doang, dan ada bagian positifnya, yaitu memperjuangkan pikiran dan jiwa manusia. Lagi-lagi ini adalah jurus yang sangat licin, jurus yang sangat licik, yang pada akhirnya menjerumuskan orang-orang yang mereka masih kecil, jiwa-jiwa atau domba-domba yang mereka belum memahami betapa dahsyatnya jurus hoax, tipu-tipu, dan segala dusta dari si setan atau iblis itu. Nah, saya mau memberikan buktinya. Dalam flyer atau dalam selebarannya, mereka mengatakan bahwa klub setan itu lewat kegiatan after school-nya tidak berusaha mengubah ideologi atau kepercayaan dari anak-anak. Sebaliknya, kuil setan atau Satanic Temple itu mendukung anak-anak untuk berpikir mandiri, yaitu mereka berpikir secara rasionalis, mereka nggak percaya tahayul, intinya mereka mau menekankan hal-hal ilmiah. Contoh dari kegiatan after school klub setan itu seperti apa? Yaitu meliputi proyek sains, proyek pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Ada permainan, ya, games, kegiatan alam, art atau seni, kerajinan, serta ada makanan ringan. Begitulah yang tercantum dalam flyer atau selebaran mereka. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang seolah-olah nggak ada bahayanya, kegiatan yang fun, yang menyenangkan. Tapi begitulah, iblis lewat Satanic Temple, dia akan tampil dengan pencitraan yang kelihatannya, oh ini nggak bahaya kok ya. Strategi marketing dari Satanic Temple itu benar-benar luar biasa. Mereka menawarkan hal-hal yang fun, hal-hal yang menarik anak-anak untuk mereka bisa enjoy. Karena di situ nggak ada pengajaran, misalnya ada
kayak pembinaan atau pengenalan tentang siapa iblis ya, siapa itu Lucifer. Kagak ada di situ. Mereka bisa menunjukkan buktinya. Tetapi ini adalah pintu masuk, jembatan untuk masuk ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan si setan atau si iblis. Nah, efeknya, dampaknya apa? Bagi anak-anak mereka memandang, wah, iblis itu sebenarnya nggak bahaya kok. Ternyata setan atau iblis itu juga menawarkan hal-hal yang menyenangkan, yang mengerti dunia anak, yang mengerti jiwa anak-anak, yang mengerti dan relate dengan mereka. Ini yang jadi bahaya besar. So, ini menjadi tantangan bagi gereja-gereja, tidak hanya di Amerika gitu ya, tapi juga orang-orang Kristen ya di seluruh dunia. Karena jurusnya itu klasik. Setan itu selalu tampil dengan pencitraan yang selalu positif. Ini nggak berbahaya kok, nggak langsung membuat orang itu meninggalkan imannya atau meninggalkan gereja, enggak. Justru dari tampilannya itu kelihatannya memanjakan, kelihatannya menyenangkan, ya, kelihatannya fun, membuat happy. Tapi ujung-ujungnya apa? Menggiring, dia mengarahkan orang itu untuk apa? Menuju maut. Lalu bagaimana dengan reaksi dari orang-orang Kristen di Amerika selain mereka melakukan protes? Ternyata ada juga dari kaum evangelikal, dari kaum Injili, mereka mengadakan yang namanya kegiatan Good News Club atau klub kabar baik. Ya, tidak lain, ini adalah klub Injil. Hanya kegiatan ini kurang menggema gitu ya. Kegiatan ini kurang viral, tidak mendapatkan sorotan publik karena orang-orang itu lebih menyoroti kegiatan dari klub setan tersebut. Berharapnya adalah klub kabar baik atau Good News Club itu mereka juga punya program yang baik, program yang bisa menarik hati dari anak-anak yang mulai dari jenjang SD agar mereka bisa join. Dan ini bisa menjadi salah satu bentuk, salah satu gerakan yang bisa juga ikut mengcounter gerakan dari klub setan yang sudah mulai masif masuk ke berbagai sekolah di Amerika. So, mari terus kita berjaga-jaga dan kita terus berdoa supaya jangan sampai nih ada family, ada keluarga kita, anaknya bersekolah di sana, malah masuk dan bisa enjoy mengikuti kegiatan klub setan di Amerika. Ya, amit-amit deh ya. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching. God bless.